Saya record ya, karena kemarin ada yang minta buat ininya. Nikita, Ya Bu, ya Bu. apa? Udah ketemu? K faktorial apa yang kamu sebutin tadi? N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial bukan sih? Mm-mm. Yang bawah N1 faktorial, N2 faktorial, dan bla 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 itu apa? Apanya? Unsur yang mana, Bu? Unsur yang Saya nggak tahu Bu. Sedang apa Nah, Bu? ini untuk permutasi unsur yang sama, rumusnya seperti yang Nikita tadi sebutkan, N faktorial per N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial, bla bla bla, sampai NK faktorial, di mana N1, N2 sama NK-nya ini adalah unsur-unsur yang sama. Gitu ya. Kalau unsur yang ada yang sama ya berarti pakai ini, tapi kalau nggak ada yang sama ya tadi pakai apa namanya, Darin punya rumus itu. Oke. Terus kemarin terakhir saya minta kalian untuk membahas latihan soal ini kan, belum saya bahas. Nah, kita bahas bareng-bareng, ayo. Coba deh ya. Ada deh. Ada Bu, ada Bu. Ada. Yang lain siapin bukunya, jangan sampai nanti, Bu, saya mau cari buku dulu. Jangan. Nomor 1, ada ibu-ibu mau beli oleh-oleh. Ada satu jenis kue dan satu jenis buah. Di toko tersebut tersedia 6 jenis buah dan 5 jenis kue. Ini menurut Dea harus dicari pakai aturan perkalian atau penjumlahan? Perkalian Bu. Perkalian, kenapa begitu? Karena kan buah sama kuenya itu kan berbeda Bu. Benar. Ya, iyalah. Kue sama buahnya jelas berbeda. Terus saya mau cari itu dulu kemana ya? Iya, kue sama buahnya itu jelas berbeda. Cuma kan memang dia minta pasangan kue sama buah kan. Nah, kalau pasangan ya udah berarti kamu jelas tahu, oh ini pasti pakai aturan perkalian. Jadi berapa, Dek? 30 Bu. 30 langsung dikalikan ya. Iya. Ya, mana dia? Oh, ini udah. Tinggal 6 kali 5 sama dengan 30 pasang kue dan buah. Oke, Dea sudah, lanjut ke Yerusalem. Iya, Bu. Yerusalem. Nomor 2. Diketahui angka 1, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kamu diminta menyusun angka tersebut sehingga merupakan bilangan yang kurang dari 1000. Menurut kamu ini caranya gimana? Itu kan karena kurang dari 1000 kan berarti 999. Terus? 999 ada 3 bilangan. Nah, terus total dari 1, 3, 4, 5, 6, dan 7 kan itu kan ada 6 bilangan tuh. Iya, Jadi saya benerin. Jadi 6 yang untuk satuan dulu, karena satuan kan cuma 1 jadi 6 doang. 6 ditambah 6 kali 6 ditambah, oke. buat puluhannya, sama yang buat ratusan 6 kali 6 kali 6. Sama dengan 258. 258 nih. Udah kamu hitung semua ya? Iya. Oke, nih jadi akan ada banyak soal yang seperti ini. Kamu diminta mencari susunan angka. Kalau susunan angkanya seperti ini, isi Yerusalem di off-camin lagi. Ntar saya suruh jawab lagi nih. Kan dia bilang kan angka yang merupakan bilangan yang kurang dari 1000. Sementara kalau di sini bilangan terbesarnya adalah 7. Berarti kan 700 sekian. 700 itu adalah bilangan ratusan. Jadi kita bikin nih 3 kotak. Di sini tempatnya ratusan, di sini puluhan, di sini satuan. Nah, kalau seperti ini, kamu masukin ratusan yang memungkinkan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6. Di puluhan juga ada 6. Di satuan juga ada 6. Ya kan? Nah, karena dia itu nggak batasi bilangan paling kecilnya berapa, ya kita anggap itu akan sampai satuan.
Nanti kita cari dulu puluhan berarti ada 2 kotak. Ada 2 yang mungkin, 6 sama 6. Satuan ada 1 kotak doang nih. 6. Udah ketemu hasilnya 2, 5, 8. Sekarang dari soal yang sama. Coba saya mau minta tolong si Sonia. Iya, Bu. Ada. Sonia, kalau soalnya seperti ini, saya minta kamu menyusun angka-angka ke dalam angka ratusan yang genap. Jadi gimana? Ratusan yang genap. Ratusan kan berarti ada 3 tempat ya. Berarti isinya 662 bukan sih, Bu? 6, 6, 2. Kenapa 2? Karena yang genap dari angka itu 4 sama 6 aja. Ya, 4 sama 6. Nih ya, kan seperti yang tadi saya bilang. Yang pertama ini menempati ratusan, ini puluhan, ini satuan. Nah, kalau dibilang tadi di soal itu soal yang bilangan ratusan yang genap, ya kamu isi satuannya dulu. Yang genap ada berapa? Oh, 4 sama 6. Berarti ada 2 kemungkinan yang bisa masuk. Ya kan? Sementara di tempat ratusan ya udah semuanya bisa 6. Puluhan juga gitu 6. Berarti tinggal dicari nilainya berapa? 36 kali 2, 72 ya. Seperti itu. Itu ya. Coba lagi ke Yudit. Yudit ada ya? Iya, Bu. Di soal yang sama. Angka ratusan genap yang tidak bisa berulang. Maksudnya kalau di ratusan dia udah pakai angka 1, nanti di tempat yang lain dia nggak boleh pakai angka 1. Gimana tuh? Bentar, Bu. Hah? Bentar, Bu. Saya nggak paham Ibu tadi ngomong apa. Puluhan. Ini satuan. Yudit, yang dijelasin sama Sonia tadi kamu udah benar paham atau belum? Paham, Bu. Paham ya? Sekarang yang soal kamu diminta mencari ratusan yang genap dan tidak berulang. Tidak berulang. Tidak berulang di sini maksudnya kalau misalnya di tempat satuan ini kamu udah pakai angka 4, berarti nanti di tempat ratusannya kamu nggak bisa pakai angka 4 lagi, harus angka yang lain. Angka 1 kek, angka 3 kek, angka berapa aja boleh. Yang penting bukan 4. Gimana? Karena dia genap, di tempat satuan ada berapa kemungkinan? Berapa ya, Bu? Yang genap ada berapa angkanya tadi? Dari angka ini yang genap berapa? Ada 2, 4, dan 6 kan? Berarti di sini 2. Sampai sini dulu paham? Paham, paham. Oke. Berarti ini kan awalnya kan ada 6 bilangan kan? 1 udah dipakai nih di tempat satuan. Berarti sisa berapa? 3 ya, Bu. Kan awalnya ada 6, ya kan? Sudah dipakai 1, kan satuannya cuma pakai 1 doang kan? Kalau enggak 4 ya 6, nggak bisa dipakai dua-duanya, ya kan? Berarti, nah kalau 4. Apa sih, Bu? Nih, ini kan bilangan pertamanya kan 1, ya 1, 3, 4, 5, 6, sama 7. Di bilangan satuan yang memungkinkan kan cuma 4 sama 6. Tuh, maka kamu isi di sini ada dua bilangan yang mungkin. Paham ya? Terus kalau misalnya saya pakai di satuan ini tuh angka 4. Berarti di ratusan kan 4 nggak bisa kepake. Yang bisa kepake 1, 3, 5, 6, sama 7. Sampai sini dulu paham nggak? Maaf, Bu. Tadi di saya putus-putus. Waduh. Sekarang coba saya jelasin lagi. Jadi, ini kan ratusan, puluhan, sama satuan. Ya kan? Terus, di angka satuannya, karena di sini dibilang genap, maka yang memungkinkan hanya angka 4 sama angka 6, benar?
Berarti berarti ada dua kemungkinan gitu ya. Terus kalau andaikan yang saya pakai di satuan itu angka 4 nih. Berarti kan angka 4-nya saya coret. Yang bisa muncul di angka ratusan karena dia tidak boleh berulang, maka cuma tinggal 1, 3, 5, 6, sama 7. Paham apa belum? Paham, paham. Paham. Berarti di ratusan ini ada berapa bilangan yang bisa yang punya kemungkinan di sini? 5, Bu. Ada 5. Oke, misalnya di tempat ratusan ini saya mau pakai angka berapa terserah. 6 misalnya. Berarti yang akan muncul di puluhan angka berapa aja? 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Oke, ada berapa bilangan ini? 4, Bu. 4. Maka kemungkinannya ada berapa di sini semuanya? 80 ya, Bu. 80. Ya. Hah? Emang iya? 20 kali 2. Kan ngikutin saya. 40. Saya bingung kok bisa yang ini lebih gede dari dia. Iya, oke. Nggak apa-apa, saya juga mudah. Nih, jadi isinya 40 ya. 40 bilangan yang mungkin untuk mencapai bilangan ratusan genap yang tidak bisa berulang. Bu, kalau misalnya soalnya ganjil, ya udah kamu isi satuannya dulu. Karena kan ganjil genapnya itu kan dilihat dari satuannya, gitu ya. Oke. Saya lanjutkan ke yang ini. Saya masih jelasin di mana sih? Oh ya, ini saya di-start aja. Mana tadi? Ini kan. Ini yang kemarin banyak pertanyaan untuk nomor C. Oke. Coba. Saya mau minta tolong ke Jarbel. Hadir. Jarbel. Diana ini punya pilihan makanan untuk makan siang ya. Di kantin menawarkan 4 sup, 3 seafood, 5 lauk pauk, dan 2 salad. Berapa macam pilihan makan siang yang ditawarkan? Kalau macam itu kan ada bisa berapa pilihan, jadi ditambahin aja semua. Ditambahin aja semua, jadi ada 14 macam pilihan makanan buat Diana. Ya, karena dibilang dia cuma berapa pilihannya, ya udah kan berarti tinggal 4 tambah 3 tambah 5 tambah 2. Bener banget nih, 10, 14 ya? Yang B. Yang B, Jarbel. Yang B itu jenis makanan jika dipilih dalam satu menu kan kalau di sini kita ketahui dalam satu berarti dikombinasiin jadi satu, jadi sup, seafood, lauk sama salad tuh dikali semua, jadi ada 120. Nah ya benar. Jadi kalau yang B ini karena dia itu memasangkan masing-masing menu dari setiap hidangan yang ada, maka itu harus dikali. Benar seperti yang Jarbel bilang tadi, 4 kali 3 kali 5 kali 2. Berapa nih tadi ya? 120. Ya, 120. Oke, good. Yang C, makan siang yang dapat dipesan jika sup dan seafood harus disertakan. Itu jadi dibikin satu-satu dulu. Ada sup sama seafood. Sup sama seafood itu kan jadi 12 dikali, bisa dikombinasi deh. Jadi supnya ada 4 ya? 4 kali 3 gini? 4 kali 3, ya. Terus? 12. Terus sup seafood sama lauk bisa juga. Sama lauk, oke. Berapa? 60. 4 kali 3 kali 5. 3 kali 5 gini ya? 60, oke. Terus? Terus sup seafood sama salad. Sama salad. Jadinya 4 kali 3 kali 2. 24, ya benar. Yang terakhir? Sama terakhir gabungan semuanya lagi, 120 lagi. Salad sama salad, lauk. Seafood, lauk. Oh, yang tadi udah dihitung ya? Iya, 4 kali 3. Yang di B itu. Kali 5 kali 2 sama dengan 120. Situ ditotalin semuanya. Jadi 216. Oke, sip. Terima kasih Jarbel. Nih, penjelasan Jarbel cukup jelas ya. Yang A tadi karena dia cuma nanya pilihan makan siangnya, ya udah tinggal dijumlahin. Kalau yang B karena dia memasangkan masing-masing hidangan berarti harus dikali.
Yang C, ini banyak pertanyaan. Bu, apa bedanya AB sama C? Ya, itu tadi yang sudah dijelaskan sama Jarbel. Ya kan? Yang C itu karena yang diwajibkan harus ada itu cuma sup sama seafood. Jangan cuma ditulis ini doang. Jangan. Karena ada kemungkinan yang ini, ada kemungkinan yang ini, sama ada kemungkinan yang ini. Ya kan? Ditambah lauk, tambah salad, ditambah salad sama lauk. Jadi totalnya benar 216. Seperti itu. Itu tadi untuk yang aturan perkalian ya. Penjumlahan sama perkalian. Nah, ini kemarin kita sudah bahas. Terus siklis juga udah. Ntar dulu. Jarbel, saya kemarin sudah jelasin sampai ini enggak? Sampai yang ini, depan ini. Ini udah belum? Kayaknya terakhir tuh yang pindah kota itu deh. Wah, pindah kota. Yang sebelumnya. Kata cintaku udah itu. Cintaku udah? Udah. Ini udah ya? Ini matematika? Matematika udah. Terakhir sampai ini. Oke, terakhir matematika kayaknya ya? Iya. Oke, sip. Nih, ini ada apa? Dengan unsur yang sama ya, masih soal dengan beberapa unsur yang sama. Saya mau minta tolong ke Antonio Rafael. Ya, ada Bu. ya? Yuk. Masih ingat ya, kalau dengan unsur yang sama, berarti totalnya yang ini, mana? Yang ini dibagi dengan unsur-unsur yang samanya itu ada apa aja. Nah, kalau soalnya seperti ini, di 17 Agustus, seorang anak berhasil mengumpulkan 4 umbul-umbul kuning, 3 umbul-umbul hijau, dan 5 umbul-umbul merah. Umbul-umbul itu apa ya? Kayak bendera gitu. Nah, terus kamu diminta mencari cara yang mungkin dilakukan untuk memasangkan berjajar-jajar. Kira-kira gimana? Boleh. Boleh, Daryl. Kira-kira gimana, Antonio? Permutasi sama dengan totalnya berapa? Totalnya 12 ya, Bu? 12 ya, 12. Jangan dijawab 17 ya. Tadi ada yang bilang 17 dari 17 Agustus. Ngawur banget. Per 4 faktorial dikali 3 faktorial dikali 5 faktorial. Oke, sama dengan 12 iya, 12 dikali 11 dikali 10 sampai berapa? Sampai 5. 5 faktorial gini ya? Iya. Per yang 5-nya dicoret ya, Bu? Yang 5 faktorialnya. Oh iya, ini di sini 5 faktorial. Dia main kemunduran aja di belakang, yang depan belum. 4 faktorialnya jadi apa? Jadi 4 kali 3. Nah, 2 kali 1 ya? Iya. 3 faktorial jadi? 3 kali 2 kali 1. Ada yang bisa dicoret? Itu, Bu, yang 12 faktorialnya. 5-nya kan udah. Yang di atas ini ada yang bisa dicoret, Kak? Faktorialnya, Bu. Lah iya, ini 6. Nggak kelihatan ya? Ini 6 nih. Tadi belum ada, Bu. Nah, ya, yang terus 3 kali 2 kali 1 coret sama 6. Oke, terus? Udah itu doang. Lah ini masih ada. Bisa dicoret sama yang atas-atas itu. Oh, 4 kali 3 coret sama 12. 2 coret sama? Sama 8, Bu. Boleh. Boleh. Ini 4. Berarti masih 11 kali 10 kali 9 kali 4 kali 7. Berapa tuh? Tunggu, Bu. Iya. $27.720. 27.720. Gini ya? Iya. Ya, oke, sip. Ya, ini benar.
Caranya seperti itu, bukan cuma di soal yang matematika ini doang ya, tapi soal yang umbul-umbul juga bisa. Lanjut, kita ke permutasi siklis yang melingkar-lingkar. Biasanya tuh kayak soalnya ya, ada patokan meja bundar, atau mengelilingi, atau melingkar, kayak gitu. Ada keywordnya di situ. Rumusnya seperti yang Maria Kila sebutkan tadi, P siklis sama dengan N-1 faktorial. Ya kan, diingat-ingat dulu. Diingat-ingat, tulis kalau perlu. Habis itu saya mau lanjut ke contoh soalnya. Ya. Nih, contoh soalnya ini saya mau minta tolong ke Justin Wilbert. Ada? Ya, Bu. Ada. Justin Wilbert. Ada 4 orang, Ani, Boy, Chandra, dan Doni, yang menempati 4 buah kursi akan mengelilingi meja bundar. Berapa banyak susunan yang dapat terjadi? Jadi 4 kurang 1 doang gitu, Bu? Apa gimana tuh, Bu? Benar. Pesiklis. Karena kan, jadi itu sebenarnya ya, kalau ada soal seperti ini tuh akan bingung. Ini pakai apa kira-kira? Tapi karena udah ada kata kuncinya, mengelilingi meja bundar apalagi kan, otomatis pakai pesiklis. Jadi 4 min 1 faktorial sama dengan? Jadi 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya? 6. 6. Oke. Mungkin ini cukup mudah buat Justin. Jadi kayak Justin, apaan sih Ibu kasih soal begitu amat? Kasih dong yang menantang. Oke, saya kasih. Coba yang ini. Cukup. Kasihan yang lain nggak kebagian, Bu. Enggak, nanti yang lain masih banyak. Nih, masih ada. Dalam sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 3 anak makan bersama dan mengelilingi sebuah meja makan. Ada keywordnya di sini mengelilingi, ya kan? Terus, berapa banyak cara yang berlainan saat mereka dapat duduk jika A, mereka berpindah tempat? Gimana? Berpindah. Sama aja kayak yang tadi. Sama berarti, Bu. Berarti 5 dikurang 1 faktorial. 5 min 1 faktorial sama dengan? Sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 12 berarti. Sama dengan 12. Betok juga nih orang nih. Iya. Serius 12? Bentar, Bu. 24 tuh, 24. 24. Wah, keder orang ini. Ya, jangan buru-buru. Ya benar, 24. Oke, yang B. Ini ayah dan ibu selalu berdekatan. Dan itu dia harus deketan aja kan, nggak bisa nggak terpisahkan walaupun sudah punya 3 orang anak nih. Harus nempel aja. Menurut kamu gimana? Tetap pakai siklis? Kayaknya sih jadi 4 min 1 kayaknya sih gitu, Bu. Kenapa? Menurut kamu kenapa 4 min 1? Soalnya kan ayah dan ibu selalu berdekatan, jadi kayak kemungkinannya hilang 1. Ya, benar banget. Jadi kalau misalnya ya, ini meja bundarnya nih. Ini anak, ayah. Ini bapak deh, bapak sama ibu. Karena sudah disebutkan si bapak sama ibu itu harus deketan. Ini harus deketan nih. Jadi kita anggap ini 1. Maka ada 1, 2, 3, 4. Oh, berarti nanti kita pakai pesiklisnya. Tuh, faktorial. Begini, Justin. Iya, Bu. Terus? Jadi 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Sama dengan 6. Ya, belum tepat. Kenapa belum tepat? Sebenarnya ini udah benar ya, 4 min 1. Karena tadi udah disebutin sama si Justin. Itu tuh jadi kayak satu kesatuan gitu loh, antara bapak sama ibu gitu. Cuma, kamu harus ingat, si bapak sama ibu, kadang bapak bisa di kanan, ibu di kiri. Tapi dia juga bisa tukeran tempat. Ya kan? Bapak di kiri, ibu di kanan. Kayak gitu. Maka ini bisa jadi 2 faktorial. 2 faktorial dari mana? Dari jumlahnya. Ini 1, ini 2 gitu loh. Jadi 2 faktorial. Kalau di sini ada 3 ya berarti di sini 3 faktorial. Ada 5 ya 5 faktorial. Ngikutin jumlah sih yang dianggap satu kesatuan itu berapa. Jadi di sini dikali 2 faktorial. 6 kali 2, 12. Itu Justin paham? Paham, Bu. Oke. Sip. Dah. Saya lanjutin ke kombinasi dikit doang, habis itu saya udahan nanti. Istirahat di belakang aja ya. Untuk kombinasi unsur yang berbeda, rumusnya beberapa kali kemarin sudah disebutkan. Seingat saya sama Marciano deh. Marciano kemarin menyebutkan juga nih untuk kombinasi unsur yang berbeda. Tulis rumusnya. C, R dari N sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial. Kalau permutasi dia nggak ada R faktorialnya, tapi kalau kombinasi dia ada. Terus bedanya, kombinasi itu tanpa memperhatikan urutan. Tanpa ya. Kalau permutasi dia memperhatikan urutan.
Saya coba. Oh, nih. Maksudnya memperhatikan urutan sama tidak memperhatikan urutan tuh yang ini, dari kata cintaku. Mana dia? Nih. Mana sih? Nih. Ini kan permutasi, dia memperhatikan urutan. Kalau misalnya nih kamu ahli IT gitu ya, kamu mau bikin keyword dari kata cintaku ini 4 huruf. Saya misalnya pakai CINT. Ini password email saya misalnya. Terus satu lagi INCT. Dengan huruf yang sama, apakah saya bisa masuk ke email saya dengan password yang saya tulis ini? Kan enggak, ya kan? Saya cuma bisa masuk kalau passwordnya ini doang. Gitu. Jadi ini loh yang maksudnya memperhatikan urutan. CINT itu akan lain dengan INCT, walaupun sama-sama dipakai huruf yang sama. Gitu. Tadi permutasi, kalau kombinasi dia tidak memperhatikan urutan. Mana? Nih, ya. Contoh soalnya. Lah. Ih. Bentar. Habis dipakai di kelas 11 jadinya. Save. Bentar ya. Habis ini nanti YouTube-nya. Ini rekamannya saya masukin ke YouTube kalau bisa ya. Jadi bisa diulang. Mana sih? Oh ini. Kombinasi. Nah, ini tadi rumusnya ke soalnya ya. Dalam suatu ulangan ekonomi, setiap siswa diperintahkan untuk mengerjakan 4 soal dari 9 soal yang disediakan. Berapa banyak kemungkinan pilihan yang akan dipilih siswa untuk mengerjakan soal ulangan tersebut? Ini misalnya kayak soal matematika. Terus si Fabiola misalnya mengerjain nomor 1, 2, 3, sama 4. Kayak gitu kan. Tapi si Justin mengerjain nomor 2, 1, 4, sama 3. Gitu. Sama, yang dikerjain itu nomornya 1, 2, 3, 4. Cuma urutannya beda. Nanti itu tuh akan tetap diangkat sama. Ya kan? Nggak ngaruh juga kamu mau ngerjain nomor 1 dulu, kayak mau ngerjain nomor 4 dulu, kayak bebas. Nah, itu yang dianggap tidak memperhatikan urutan tuh yang seperti itu. Tuh, jadi ini otomatis pakai kombinasi. Coba, menurut Ebenezer. Ya, Bu. Ben nomor 1 nih, ada soal ulangan ekonomi, mau mengerjakan 4 dari 9. Berarti kombinasi berapa? C? Rumusnya, Bu. Iya. C sama dengan C berapa dari berapa dulu? C. R-nya berapa, N-nya berapa? N-nya 4. R-nya? R-nya 9. Oke. Yang wajib kalian ketahui, R itu selalu kurang dari sama dengan N. R itu lebih kecil dari N-nya. Kan nanti kan gini ya, Rn. Ini N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial. Berlaku untuk permutasi dan kombinasi. R itu selalu lebih kecil dari N atau sama dengan R. Sama dengan N, sorry. Berarti Eben, benar nggak tadi kamu bilang R-nya 9? Salah ya. Salah. Berarti R-nya harusnya? R-nya 4. 9. Sama dengan berapa, Ben? 9 faktorial. Di 4 faktorial. Kali N kali 9 kurang 4 faktorial. Sama dengan? 9, 4. Mau dijadiin berapa? 4 faktorial atau 5 faktorial? Langsung diubah aja. Habis-habisin kertas kamu. 9 kali? 5 aja, Bu. 5. 9, 8, 7, 6, 5 faktorial ya. Per.
Per 4 kali 9, 4 faktorial kali 5 faktorial. 5 faktorialnya kan tetap ya. 4-nya diubah ya. 4, 3, 2, 1. Ini coret-coret. Mana lagi? Terus yang 3 kali 2-nya dicoret 6. Mana lagi? Udah. Hei, ada 4. Oh iya, 4. Itu 2. Dibagi sama 8 jadi 2. Iya, berarti tinggal 9 kali 2 kali 7. Ini ya. Berapa? 126. 126. Gini? Oke. Tuh. Benar jawabannya seperti yang Eben sebutkan ini. 126 caranya begini. Semuanya. Dia benar. Karena Eben, oh udah on cam. Baru saya mau tunjuk lagi kalau dia off cam. Oke, yang B. Yang B saya mau minta tolong ke Darin. Darin lagi. Ibu saya mulu nggak apa-apa. Biar rambutnya agak turun dikit. Ini B. Untuk menghadapi lomba lari beregu, dibentuk satu regu yang terdiri atas 4 siswa. Berapa banyak regu yang mungkin dibentuk jika terdapat 12 orang? Berarti C berapa dari berapa? 12, 4 ya. N-nya 12. Bacanya dari bawah ya. C 4 dari 12. Sama dengan? Berapa? 12. 4 per 12. 12? Min 4. Faktorial dikali? Dikali 12. Dikali 4. 4 faktorial ya. Oh, jangan lupa masih ada dikali 4 faktorialnya. Sama dengan, mau diubah ke bentuk berapa, Darin? 12, 8 sama 4. 12, 8. Berarti turunin sampai berapa? 8. Bener. Jangan bener, kamu kok ragu-ragu sih? Ntar kamu nembak pacarnya, lo nggak jadi pacar aku. Nggak jadi ditembak itu Darin, kabur dulu ceweknya. Karena kamu ragu-ragu. Oke, ini 8 faktorial gini ya. 8 faktorial dikali? 4, 3, 2, 1. 4, 3, 3, 2, 1. Oke, terus? Coret-coret terus. Coret-coret. Mana lagi? Berapa? 8. Itu bisa nggak sih 4 dikali 3 atau dicoret sama 12? Boleh. Mana lagi? Yang bisa dibagi 2 yang mana? Oh ya, 5 ya. 10 sama 2. 5. Iya, ini 5. Berarti tinggal 11 dikali 5 kali 9 berapa? 495. 95. Gini. Oke. Ya. Lanjut. Kombinasi terbatas. Saya minta kalian untuk capture ini dulu. Salah satu capture masukin ke grup. Kenardi minta tolong Ken. Oke, Bu, bentar, Bu. Oke. Sudah? Sama ini satu lagi. Udah ya? Sekarang, Udah, Bu. Sekarang tugas kalian adalah mencari tahu sebanyak-banyaknya tentang kombinasi terbatas. Mau di Google kayak, mau di YouTube kayak, mau di Instagram kayak, kalau ada kan akun-akun matematika gitu kalau ada, silakan dicari tahu bagaimana penyelesaiannya tentang kombinasi terbatas. Ada yang tidak pernah disertakan rumusnya ini dan selalu disertakan rumusnya ini yang agak buram. Terus nanti kalau kamu sudah paham, silakan dikerjakan untuk yang ini. Kalau ada pertanyaan saya akan jelaskan, tapi kalau tidak ada pertanyaan pas nanti, ya udah saya nggak akan jelaskan, dan pertemuan selanjutnya nanti kalian sudah langsung latihan soal, karena di kaidah pencacahan kan seperti di awal kemarin saya sudah sebutkan ya, cuma ada 4 subbab.
aturan perkalian, aturan penjumlahan, permutasi, dan kombinasi. Ini sudah sampai ke kombinasinya, berarti udah selesai ya kan? Tinggal latihan soal sama ulangan gitu. Jadi yang ini silahkan kalian pelajari, dua ini. Terus ditanyakan kalau memang kalian belum paham gitu. Terus satu lagi. Ini saya mau wanti-wanti ke kalian. Karena kan yang tadi soalnya ditulis ya. Saya minta kalian tulis soal. Karena cuma dikit. Kan kemungkinan itu kita sudah mau pertemuan tatap muka, ya kan? Di Jakarta itu udah banyak sekolah yang melaksanakan PTM. Di Tangerang pun kemarin ada cerita Bonavita udah pertemuan tatap muka, tapi saya nggak tahu juga ya benarnya gimana. Atau mungkin teman-teman kalian yang di negeri udah ada yang bisa masuk. Siapa tahu Thomas itu akhir September udah bisa masuk juga. Jadi silahkan kalian persiapkan diri kalian karena PJJ dan pertemuan tatap muka itu kan lain. Kalau sekarang nih saya tanya, Jarbel, kombinasi terbatas itu yang bagaimana? Oh, dia bisa langsung cepet nih buka Google, ya kan? Gimana, atau ngecek temennya piye toh, kayak gitu. Tapi kalau tatap muka kan nggak bisa, ya kan? Jadi harus disiapkan benar-benar supaya kalian besok nggak kayak orang linglung masuk sekolah. Ngomong apa sih ini Bu gurunya? Nggak jelas ini. Materi kelas 11 juga gitu ya. Karena sudah kelas 3, pasti besok saya akan mereview banyak materi kelas 10, 11, dan 12 gitu. Jadi harus paham semuanya. Nggak yang nggak ngerti, udah pernah dijelaskan belum Bu, getok satu-satu palanya. Oke, untuk hari ini cukup sampai sini dulu. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya, nanti saya kasih soal. Dan itu tadi kombinasi terbatas, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Saya panggil namanya satu-satu, karena ini masih 3-4, dan saya punya beberapa catatan yang nggak hadir hari ini. Yang sudah saya panggil namanya boleh keluar. Matematika wajib IPA 3. Video itu kemana sih? Ya, tadi udah chat ke Ibu. Oh, oke. Oke, Alvin sudah, Andrea sudah, Angelina Konsina, Antonio Rafael Arnold boleh keluar. Avelina, Cynthia Eva, Daniel Darin boleh keluar. Oke. Daniel Darin udah keluar. Daril boleh, Davin boleh. Dea, Eben, Fabiola, Grace boleh. Jarbel, Justin Wilbert, Kenardi, Liani boleh. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Makasih, Bu. Gani, Marciano, Yudit, Kila boleh. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Michelle, Natsma, Natasha, Nela. Michelle, Natsma, Natasha, Nela boleh. Nikita, Rahel, Samuel. Sama-sama. Iya, sama-sama. Sonia boleh, Yerusalem boleh. Weren boleh. Tinggal sih. Makasih, Bu. Deo, iya, sama-sama. Sonia. Makasih, Bu. Tidur kamu ya? Kagak, Bu. Kok gitu matanya? Saya masih sipit, Bu. Oke, ya udah. Izin live ya, Bu. Yuk.